kan banyak yang coba meniru dan akhirnya banyak persaingan akhirnya antar rumah makan. Jadi banyak seller tuh ada di sini ya, ada di sini ya gitu. Jadi sini jadi berkurang peminatnya. Saya Lukas dari salah satu ownernya di sini dan ini. Kalau saya Elda, saya sebagai HR di Murni 78. Oke, mungkin aku ceritain dikit dari agak awal ya. Dari awalnya itu sebenarnya Murni 78 bukanlah sebuah rumah makan. Awalnya kita jualannya es lilin, dan es lilin itu kita jualnya secara keliling. Jadi awalnya tempat ini tuh sebuah pabrik es gitu. Dan kenapa awalnya jualannya keliling? Karena memang mengincarnya itu ke masyarakat luas, jadi nggak spesifik ke satu kelompok masyarakat. Nah, tapi semenjak berjalannya waktu, peminat es lilin tuh berkurang. Akhirnya kita ganti jualan ke es puter. Nah, es puter ini ternyata peminatnya cukup banyak, namun hanya pada event-event tertentu seperti acara besar kayak ada ulang tahun, nikahan, kayak gitu. Nah, kemudian muncullah ide rumah makan ini. Kenapa? Karena usaha es puter yang kurang maju, akhirnya kita melihat peluang bahwa ternyata di Jogja ini belum banyak rumah makan yang menyediakan varian pilihan menu makanan yang macam-macam. Makanya kita melihat peluang itu, kita bangunlah rumah makan ini. Jadi si pabrik es, kemudian jualan es lilin dan es puternya itu di sekitar tahun 50-an. Karena kemudian kan udah berjalan 20 tahunan ya, tentunya peminatnya juga udah makin sedikit dan hanya diincar saat waktu-waktu besar. Makanya di 78 kita buatlah rumah makan ini gitu. Untuk pendirinya sendiri, awalnya sebelum jadi rumah makan ini ada Pak Budi Utomo, juga itu salah satu orang tua dari pemiliknya ini. Terus lanjut dari ke papa saya, akhirnya Pak Handoyo yang akhirnya memulai rumah makan ini. Kalau untuk nama, kenapa Murni 78, sebenarnya agak filosofis sih. Karena kenapa namanya Murni? Karena kita sama sekali tidak memakai bahan pengawet atau bahan tambahan yang dari bahan-bahan tidak alami. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa semua bahan yang kita gunakan itu alami. Jadi kayak gula pun kita pakainya gula dari tebu ya, dari tebu asli gitu. Kemudian untuk makanan juga kita tidak menambahkan pengawet, makanya waktu simpan makanan kita tuh nggak terlalu lama gitu. Bestseller itu nanti selalu jadi bestseller di sini. Campuran dari buah sama jelly, itu dari ada buahnya, ada alpukat, nangka, kelapa, terus nanti dikasih sama jelly, sama nanti dikasih sama roti. Setelah itu kita kasih santan yang benar-benar fresh, sama kita kasih gula, creamer gitu. Terus kasih es serut. Ya untuk rencananya ke depan ya kita mau ngembangin usaha ini. Kita mau nyebarin banyak cabang kalau bisa ya. Terus kita mau nyebarin gak cuma di tempat pinggir jalan gitu, tapi kita sampai masuk ke mall-mall juga rencana. Supaya nama Murni 78 ini semakin terkenal, semakin dikenal banyak orang. Terutama apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa juga. Jadi bisa buat nostalgia juga, mungkin buat orang-orang yang sudah agak berumur juga bisa. Mungkin proyek terdekat yang bisa saya sampaikan, spill dikit gitu ya. Proyek terdekatnya kita mau buka sebuah cabang, khususnya sebenarnya namanya nggak Murni 78, tapi kayak anak perusahaannya dia akan berfokus di snack atau makanan ringan. Jadi kalau mau makanan berat bisa ke rumah makan Murni, tapi kalau mau cari snack bisa di anak cabang kita gitu. Kalau buat struggle sih, kalau bagian luar sih ya mungkin ya persaingan antar rumah makan ya. Mungkin udah banyak rumah makan yang coba meniru menu kami. Kayak misalnya ada es-teler gitu, kan banyak yang coba meniru dan akhirnya banyak persaingan akhirnya antar rumah makan. Jadi banyak es-teler tuh ada di sini ya, ada di sini ya gitu. Jadi sini jadi berkurang peminatnya gitu. Kita kerja sama dengan GoFood, dengan Grab, dengan Shopee, dan itu lumayan sangat membantu banget buat kami, dan itu benar-benar naikin rating makanan kami di Google juga gitu.